Dikumur-dikunya, assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Christine Stomfel, Muhammad Daudatul Irfan, dan Mega Sintia Fauzanah akan memaparkan sedikit perihal perbedaan dan penyesuaian lintas budaya atau cross-cultural differences and adjustments. Dalam konteks multinasional dewasa ini, para pemimpin sering berinteraksi dengan orang yang memiliki perilaku kerja yang berbeda. Mengapa demikian? Karena terdapat keragaman global atau global diversity. Di tengah ekspansi global yang sedang berlangsung, perusahaan meningkatkan upaya untuk merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang beragam. Maka dari itu, dibutuhkanlah pemimpin yang memiliki keterampilan kepemimpinan dalam interaksi lintas budaya. Lalu apa itu budaya? Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Mengapa memahami budaya penting untuk memahami perilaku organisasi? Yang pertama, untuk membentuk suatu gaya kepemimpinan. Karena gaya kepemimpinan merupakan pola yang ditunjukkan dalam proses mempengaruhi orang lain. Yang kedua, gaya kepemimpinan efektif. Pemahaman akan perbedaan budaya dapat meningkatkan kinerja pada organisasi untuk mengetahui tentang gaya kepemimpinan yang efektif dalam budaya yang berbeda. Yang ketiga, pentingnya saling memahami. Karena kesalahpahaman dapat terjadi melalui hal-hal kecil yang menjadi kebiasaan di budaya atau negara asal pemimpin maupun karyawan. Budaya memiliki dua konteks. Yang pertama, budaya konteks tinggi, memiliki ciri-ciri gaya komunikasi yang relatif memiliki banyak konteks yang mengelilingi pesan, menekankan isyarat kontekstual yaitu ekspresi wajah, gerakan, dan kecepatan interaksi, dan pernyataan verbalnya bisa berbeda atau bertentangan dengan pesan nonverbal. Yang kedua yaitu budaya konteks rendah, memiliki ciri-ciri gaya komunikasi yang relatif memiliki sedikit konteks yang mengelilingi pesan, makna terkandung secara eksplisit atau pesan-pesan verbal, dan bila mereka mengatakan ya, itu berarti mereka benar-benar menerima atau setuju. Karakteristik budaya. Yang pertama ada power distance. Power distance terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu high power distance atau hubungan yang tidak dekat antara atasan dan bawahan, dan yang kedua yaitu low power distance, atasan bersosialisasi dengan bawahan. Yang kedua yaitu individualisme versus kolektivisme. Individualisme yaitu seseorang lebih suka bertindak sebagai individu atau perseorangan daripada sekelompok. Sedangkan kolektivisme mengutamakan kerjasama di antara kelompok daripada fungsi dan tanggung jawab individu. Yang ketiga yaitu maskulin dan feminin. Kebudayaan maskulin menghargai nilai prestasi kerja dan ketegasan, sedangkan kebudayaan feminin lebih menghargai sesama dan simpati kepada orang yang berkekurangan. Yang keempat yaitu uncertainty avoidance. Uncertainty avoidance yang besar cenderung menjunjung tinggi konformitas dan keamanan, menghindari resiko dan mengandalkan peraturan formal dan juga ritual. Sedangkan uncertainty kecil sebaliknya. Yang terakhir yaitu orientasi jangka panjang dan pendek. Masyarakat yang berorientasi jangka panjang memandang dan mengatasi persoalannya secara keseluruhan dan dengan cara yang fleksibel. Sedangkan masyarakat yang berorientasi jangka pendek cenderung mencari jalan pintas, memandang persoalannya secara parsial. Selanjutnya adalah mengenai teori kepemimpinan implisit, yaitu
suatu asumsi mengenai karakteristik kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, karismatik. Yang kedua, berorientasi pada manusiawi, menunjukkan pertimbangan, kasih sayang, dan kemurahan hati. Yang ketiga, membangun tim yang efektif dan berorientasi pada tujuan bersama. Yang keempat, melibatkan orang lain juga secara partisipatif dalam pengambilan keputusan dan implementasinya. Yang kelima, kepemimpinan otonom yang tidak terpengaruh oleh orang lain. Dan juga yang terakhir, selalu mengutamakan keselamatan dan perlindungan kepada individu. Bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai cultural intelligence. Adalah suatu kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif ketika masuk ke dalam lingkungan dengan kebudayaan yang berbeda. Terdapat 4 komponen CI. Yang pertama, kognitif CI. Kognitif CI itu adalah pengetahuan seseorang tentang norma, tata cara, perilaku, aturan, dan sosial dalam sebuah kebudayaan yang didapat dari pendidikan formal maupun pengalaman pribadi. Jika seseorang memiliki kognitif CI yang tinggi, maka seseorang tersebut akan lebih memahami kebudayaan masyarakat sekitar sehingga akan mudah untuk berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua ada metakognitif CI. Metakognitif CI dapat diartikan sebagai strategi seseorang untuk dapat beradaptasi dalam lingkungan yang baru. Nah, berbeda dengan kognitif CI, metakognitif lebih cenderung bagaimana mencari celah ke dalam pikiran orang lain untuk dapat berbaur dengan situasinya saat itu. Lalu yang ketiga ada motivational CI. Motivational CI adalah sebuah mental untuk mendorong seseorang mau memberi perhatian dan belajar mengenai perbedaan budaya yang orang tersebut akan atau sedang mengalaminya. Yang terakhir ada behavioral CI atau perilaku CI, merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam bertindak secara verbal maupun nonverbal dengan speech act yang mencerminkan kemampuan kognitif CI dan motivational CI yang dimilikinya. Culture shock atau goncangan budaya adalah suatu keadaan di mana terdapat kekhawatiran dan galau yang berlebihan yang dialami oleh orang-orang yang menempati wilayah baru dan asing. Dan biasanya orang tersebut mengalami kesulitan untuk berinteraksi sosial dengan akrab. Adapun gejala-gejala culture shock ini yaitu stres, perasaan kehilangan keluarga dan teman, ingin menghindari interaksi dengan orang-orang dari budaya tuan rumah, merasa tidak berdaya dan ingin bergantung pada orang dari negara asal, lalu menjadi sakit, marah karena ketidaknyamanan, dan merasa tidak kompeten karena tidak mampu mengatasi lingkungannya yang baru. Nah, namun terdapat tahapan-tahapan dalam culture shock ini, yaitu ada 5. Yang pertama, 1. Honeymoon. Pada masa ini, individu masih terpesona dengan segala sesuatunya yang baru. Namun selanjutnya, pada tahap krisis, agresif, regresi atau flight, individu itu seringkali dihadapkan pada perbedaan budaya yang memicu persoalan-persoalan yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Namun pada fase ketiga ini, individu mulai bersedia untuk belajar kultur baru. Dan pada fase keempat, individu tersebut mulai menyadari bahwa kultur barunya ini punya hal yang baik maupun hal yang buruk, sehingga ia pun harus bisa menyikapinya dengan tepat. Lalu yang terakhir, individu kembali ke negeri asalnya dan membutuhkan kembali penyesuaian terhadap kulturnya yang lama, sebagaimana ia dulu memasuki kultur yang baru. Selanjutnya ada tips-tips untuk mengatasi culture shock. Yang pertama, kita harus bersedia untuk belajar kultur yang baru. Nah, kita harus mengambil hal-hal yang baik dari kultur yang baru tersebut dan membuang hal-hal yang buruk dari kultur yang baru tersebut. Nah, lalu yang kedua, kita harus memiliki penguasaan bahasa yang baik agar kita mudah untuk berinteraksi dengan orang-orang asing. Yang ketiga, yaitu kita harus menjaga agar harapan kepada orang baru tetap realistis dan sesuai dengan kenyataan, serta kita juga harus mempunyai kemampuan diri untuk menjaga agar kita tidak stres meskipun dalam kondisi yang rendah. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah budaya itu seperti kepribadian, adalah sesuatu yang relatif stabil dan tidak berubah. Maka dari itu, alat terbaik untuk para pemimpin dalam menyikapi budaya-budaya yang berbeda adalah dengan memahami budaya, belajar
belajar mengembangkan hubungan yang disesuaikan dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Maka dari itu, penting juga untuk tetap berpikiran terbuka dan ingin tahu tentang budaya orang lain. Salah satu keterampilan yang dibutuhkan untuk interaksi yang sukses dengan budaya yang lain adalah cultural intelligence. Nah, jangan lupa, penting juga untuk kita mengantisipasi dan mengatasi culture shock jika misal diharuskan pindah tugas ke luar negeri. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.